Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, sahabat tani ya. Salam untuk petani-petani Indonesia. Salam kepada pahlawan pangan Indonesia. Salam kepada petani-petani yang berjuang untuk keluarga, pejuang-pejuang keluarga yang tangguh, yang hebat. Sukses selalu petani-petani Indonesia, sukses selalu ayah-ayah Indonesia yang berjuang di tanaman cabai, kopi, dan tanaman-tanaman yang lain. Salam untuk petani-petani Indonesia dari Tanah Gayo. Salam petani-petani Indonesia dari dataran tinggi Tanah Gayo. Salam dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Sahabat tani yang berbahagia, hari ini saya membuat bedengan kopi ya. Membuat bedengan kopi. Kopi ini kita buat di polybag ini, udah kita buat ini sekitar targetnya sekitar 5.000 batang ya sahabat tani. Sekitar 5.000 batang kopi ini kita akan rombak barisan kopi kita itu, kita akan rombak. Kita akan tukar, ini kan ada kopinya nih. Kita akan tukar barisan kopi ini, kita akan tukar sahabat tani ya, akan tukar. Ini kita mau sistem tanam pagar ya. Jadi benih-benihnya ini baru kita semai ya. Rencana saya kenapa dirombak? Karena kita perlu di lahan itu biar bisa kita nanam cabai, nanam kopi untuk jangka panjang ke depan. Sahabat tani, kalau kita nanam kopi gaya Belanda, maka kita tidak bisa menanam kopi cabai di tengahnya ya. Tapi kalau kita merombak tanaman kopi itu gaya sistem Brazil atau disebut dengan gaya tanaman pagar, maka kita selalu bisa menanam cabai, menanam tanaman yang lain di tengahnya. Jaraknya itu ukuran 3,5 meter, lebarnya, panjangnya 1,1 meter. Jadi 1 meter satu kopi itu, nanti lebarnya itu 3,5 meter. Tujuannya apa? Tujuannya kita selalu bisa menanam cabai di tengah-tengah gangnya itu sahabat tani ya. Jadi kalau kita tanam kopi itu kesananya rapat, gaya pagar tadi, kita bisa untuk jangka panjang bisa menanam cabai di tengah-tengahnya itu sahabat tani. Jadi itulah keuntungan kalau kita menanam kopi ilmu gaya Brazil, ilmu sistem pagar sahabat tani. Jadi apa keuntungan dari tanaman gaya pagar itu? Keuntungan salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan lahan kita untuk jangka waktu yang lama sahabat tani ya. Jadi kita di kebun kopi seperti ini sahabat tani, kalau kita tidak rombak barisan gaya sistem pagar, maka kita tidak bisa lagi menanam cabai di situ, nggak bisa menanam cabai di lahan itu. Maka kita harus rombak gaya menanamnya itu 3,5 meter lebarnya, kepanjangnya ke sana 1,1 meter. Maka disebutlah ilmu gaya tanam pagar. Ilmu gaya tanam pagar itu keuntungannya kita bisa menanam cabai seperti itu untuk jangka panjang. Jadi kita tidak lagi perlu menyewa lahan untuk nanam cabai di lahan orang untuk nanam cabai, nggak perlu salah. Jadi itulah keuntungan kita. Tapi dengan syarat jarak lebarnya itu harus 3,5 meter. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat tani yang terutama petani-petani kopi, kalau ingin menanam cabai di kebun kopi, maka kita harus rubah pola sistem Belanda. Kalau Belanda itu kan mainnya 2,5 meter, 2,5 meter kan begitu. Jadi kalau sekarang tidak relevan lagi, karena lahan kita semakin hari semakin sempit. Kalau cabai kita rapat, kopi kita rapat, kita mau di mana kita menanam cabai, sahabat tani. Jadi untuk mengantisipasi itulah harus lahir ide-ide, harus lahir cara-cara baru. Nanti ke depannya
kita panen di kopi, sekaligus kita bisa panen di cabai sebagai selingan pendapatan kita petani-petani kopi Indonesia. Jadi sistem Brazil itu sudah banyak terbukti di Aceh Tengah ya, sudah banyak terbukti di Aceh Tengah. Tadi kalau tanpa terbukti, tanpa ada bukti, mungkin kita masih berpikir ya. Tapi sekarang itu sudah terbukti. Kopi kita dapat banyak hasilnya, cabai kita bisa tanam untuk jangka panjang. Jadi kalau kopi ini udah tua atau umurnya sudah sampai 10 tahun, nanti kalau nggak sistem pagar, kita nggak bisa nanam lagi di tengah-tengahnya itu, sahabat tani. Nggak bisa nanam. Maka untuk kelemahan dari sistem tanam pagar itu adalah kelemahannya ya. Kelemahan dari sistem tanam pagar itu kopi itu pertama benihnya ini, benih dalam polybag ini kita perlu banyak. Kalau 100 meter panjang barisan tanah kita, maka harus ada 100 benih yang harus kita siapkan satu baris. Kalau ada 100 baris, maka kita harus siapkan 10.000 benih. Jadi 10 baris saja udah, maaf ya, satu baris itu 100 benih, 10 baris saja dia udah 10.000 batang. Udah 1.000 batang. Kalau 100 baris berarti 10.000 benih yang harus kita siapkan. Kelemahan dari sistem pagar itu adalah kita benih harus banyak, itu satu kelemahan. Yang kedua, kelemahan dari sistem pagar, kita nggak bisa mengutipnya itu keliling, nggak bisa ya sahabat tani. Karena kita mengutipnya itu kalau sistem pagar, kita harus dari sebelah mengutipnya. Hanya bisa ngambil memanen kopinya sebelah saja. Kita tidak bisa memutari batang kopi itu karena sudah rapat. Nah, kelebihan selanjutnya sistem pagar itu dia kan lebih banyak jumlah batangnya, tentu lebih banyak jumlah hasilnya lebih maksimal. Dan kelebihan sistem pagar itu nutrisi dari cahaya, dari angin itu terang, sehingga lebih dalam proses pencahayaan, sirkulasi udara lebih lancar. Jadi kalau lebih lancar sirkulasi udara, cahaya, di tahap pembungaan dia lebih jadi, bunganya itu lebih lengket dibanding dengan yang terlalu padat, terlalu rimbun, itu bisa gagal nanti. Maka banyak yang gagal pembungaan itu salah satunya faktornya sirkulasi udara di situ terhambat ya, terhambat sirkulasi cahaya, terhambat, terlalu rimbun. Kecuali kita sistemnya pelendengnya itu harus kita pangkas kembali di musim pembungaan, kita harus pangkas. Di musim kemarau kita biarkan pelindungnya itu sahabat tani. Jadi itulah kebermanfaatan dari ilmu sistem tanam pagar. Dan kita siapkan benih-benih seperti ini ya. Ini benih-benihnya siapkan. Ini masih ini contohnya. Jadi seperti ini sahabat tani. Ini kopinya ini. Nah, ini ke sana ini. Bagaimana kita bisa nanam kopi sekaligus nanam cabai di tengah-tengahnya itu. Jangka waktu yang panjang. Jadi inilah yang mau kita buat dengan cara pembuatan benih-benih itu. Di lahan yang satu lagi itu kita akan ganti kopi-kopi tua ini dengan kopi-kopi baru seperti ini sahabat tani. Jadi kita bisa menanam kopi, bisa menanam cabai untuk masa program jangka menengah dan jangka panjang. Bukan lagi program kita jangka pendek, tapi program kita jangka menengah, jangka panjang. Kita tidak perlu lagi menyewa lahan untuk nanam cabai, udah ada lahan kita. Jadi kendala kita kalau kita menyewa di lahan tempat orang lain, pupuknya itu kita berikan di lahan orang, sementara kebun kita sendiri tidak pernah dipupuk. Itu kelemahannya. Tenaga kerja kita lebih fokusnya di kebun orang, tidak di kebun kita. Itulah kerugian kalau kita menyewa lahan di tempat orang. Sehingga pupuk yang sekian juta, insektisida sekian juta, itu kita berikan di kebun lahan orang. Itu kerugian kita kalau kita menanam dengan sewa lahan, sahabat tani. Jadi bagaimana mensiasati itu? Jadi saya rubah pola itu, mindset saya, cara berpikir saya rubah. Ke depan saya dapat kopinya, saya dapat tanaman cabainya untuk jangka panjang.
Kapan waktu menanam cabai saya tanam. Nah, kopinya juga saya dapat, cabainya juga saya dapat. Jadi itu lebih menguntungkan dan lebih terbantu secara ekonomi sahabat tani ya. Lebih membantu secara ekonomi sistem gaya tanam pagar itu. Jadi saya akan rombak yang di sini. Ini sudah ditanam nih, cabainya sudah sekali panen, tapi kopinya sudah berbunga mulai sekarang ya. Sudah muncul bunga-bunga yang baru nih. Ini udah mulai muncul ya, bakal-bakal bunganya sudah mulai mau muncul ya sahabat tani. Jadi ini sampai ke sana. Jadi itu saja sistem kopi, menanam kopi di kebun cabai, menanam cabai di kebun kopi harus sistem gaya tanam pagar untuk ke depan. Semoga sukses sahabat tani. Salam dari saya, Sulaiman dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Sukses selalu sahabat tani, petani kopi, petani cabai. Yang penting kita coba buat teknis-teknis bagaimana kita bisa nanam kopi, nanam cabainya, ada penghasilan kita dari kopi, ada penghasilan kita dari cabai. Pupuk itu kita berikan di lahan kita, jangan di lahan yang disewa. Kita berikan nutrisi di lahan kebun kita, bukan di lahan kebun orang. Kita berikan olahan di lahan kita, bukan di lahan orang. Jadi kita harus siasati itu sahabat tani. Petani-petani kopi kalau mau kedepannya mau merubah mindset gaya berpikirnya, harus berani membuat sebuah keputusan. Tanpa sebuah keputusan tidak akan pernah berhasil, tidak pernah akan ada sebuah hasil. Jadi keputusan menentukan, keberhasilan menentukan dalam mengambil sebuah keputusan. Berani mengambil sebuah keputusan, berani mengambil sebuah risiko, berani akan mendapatkan hasilnya, dan berani akan mendapatkan kebermanfaatannya. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa keputusan yang tepat. Salam petani Indonesia, salam maju, salam sukses, salam dari Tanah Gayo.